Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prizayanti dari Pendidikan Kimia dengan nomor pokok mahasiswa 2013023064. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah kepanduan dunia. Jadi, sejarah kepanduan dunia itu dimulai dari Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Adalah bapak pandu dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tahun 1857 tanggal 22 Februari. Nah, bapak pandu dunia ini sering disebut dengan Baden-Powell atau BP. Nah, nama kecil dari Bapak Baden-Powell ini Stipe atau Stephenson. Dan beliau baru dipanggil Robert atau Sir Robert setelah mendapatkan gelar dari Raja Inggris. Nah, ayah dari Baden-Powell ini merupakan salah satu guru besar di Universitas Oxford. Sedangkan ibu beliau merupakan putri dari Admiral Kerajaan Inggris, yaitu Henrietta Grace Smith. Nah, Baden-Powell ini menikah dengan Olive St. Clair Soames pada tahun 1912 dan dikaruniai oleh 3 orang anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty. Pada tahun 1920, para pandu dunia ini berkumpul di Olympia, London, Inggris dalam acara Jambore Dunia untuk pertama kalinya. Lalu, pada hari terakhir kegiatan Jambore tersebut, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia. Beliau juga dianugerahi gelar Lord Baden-Powell dari Gilwell oleh Raja George V pada tahun 1929. Setelah berkeliling dunia termasuk mengunjungi Batavia atau yang sering disebut Jakarta, pada tanggal 3 Desember 1934, Baden-Powell bersama istrinya menghabiskan masa-masa akhirnya di tanah yang sangat dicintainya, yaitu di Afrika, tepatnya di Kenya, Afrika. Beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1941 dan diantar menggunakan kereta yang ditarik oleh pandu yang sangat mencintainya ke tempat peristirahatan terakhir. Lalu, sejarah kepanduan dunia ini masih berlanjut. Pada awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini kemudian dibukukan dan diberi judul Scouting for Boys. Buku ini sangat populer di Inggris dan berbagai negara, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk anak laki-laki dengan nama Pramuka. Pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuannya, yaitu Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Pada tahun 1916, kelompok berdiri pramuka usia siaga dengan nama CUB dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai kegiatan baru. Nah, buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk singa. Pada tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang berusia 17 tahun. Lalu pada tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Nah, buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke Pulau Bahagia. Pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Nah, beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia atau Chief Scouting of the World. Pada tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana pada tahun 1919. Nah, dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren, beliau mendapat sebidang tanah di Chingford,
yang kemudian digunakan sebagai tempat pendirian pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Pada tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris. Dan pada tahun 1958, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Lalu pada tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Jenewa, Swiss. Nah, sejak pada tahun 1920 sampai 19 kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang turut oleh Herbert Martin, Inggris, Kolonel J.S. Neilson, Inggris, Mayor Jenderal D.C. Spry, Kanada, yang pada tahun 1965 digantikan oleh Ertelan 1 Mei 1968 digantikan oleh D.R. Laizio Neji sebagai sekjen. Nah, Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Norwegia. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Sekian video cerita tentang kepanduan dunia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.